Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang komunikasi. Ya, kita akan membahas dua hal di sini, yaitu komunikasi masih dalam skup pendidikan, karena kita di komunikasi pendidikan. Pertama adalah bagaimana seorang guru menggunakan student-centered learning di dalam kelas. And the second one, bagaimana kemudian kita menyikapi adanya distance education, yang itu mau nggak mau harus kita pahami. Wah, baik, kita lanjutkan. Nah, bahasan ini singkat, nanti silahkan untuk bisa dilanjutkan kepada discussion. Well, yang pertama adalah bagaimana seorang guru itu mampu menghadirkan yang namanya student-centered learning, pembelajaran yang mana di sana berfokus kepada siswa, kepada mahasiswa. Di dalam perguruan tinggi itu sudah secara wajar digunakan oleh seorang dosen. Tapi bagaimana kemudian di sekolah, apakah itu juga improve untuk capability student atau tidak gitu ya. Coba kita kaji di sini. Di sini saya hadirkan capture dari sebuah buku hasil disertasi di Maldives. Nanti bisa untuk dibaca. Di sini saya rangkum beberapa hal. Yang pertama adalah a constructivism approach to learning. Jadi student-centered learning ini termasuk bagaimana kemudian di dalam climate circumstance in the course itu mampu menghadirkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme ini adalah sebuah pendekatan yang mana seorang siswa mampu untuk membangun sebuah konsep dari apa yang dia lihat. Contohnya adalah membangun sebuah konsep dalam pembelajaran bahasa misalkan. Bagaimana kemudian babun gitu ya, misalkan ya. Babun adalah pintu. Nah, kemudian itu babun. Maktabatun. Ustadun. Nah, itu langsung di sana ada sebuah replika atau model yang kemudian langsung termindset oleh diri siswa bahwa oh, ini maktabatun, ini ustadun, dan lain sebagainya. Ini babun gitu ya. Ini kitabun dan seterusnya. Hadza kitabun. Nah, berikutnya yang kedua adalah teacher as facilitator helping student to make solve problem. Bagaimana di sini dikatakan bahwa seorang guru itu adalah menjadi fasilitator yang menolong siswa untuk membuat sebuah problem solving, sebuah penyelesaian sebuah masalah. Bukan kemudian teacher directed, no, tapi this is a personal student. Bagaimana kemudian guru membantu memberikan beberapa pilihan untuk penyelesaian masalah. Dan kemudian siapa yang harus menentukan penyelesaian yang mana yang akan dipilih itu adalah secara personal oleh diri siswa itu sendiri. Baik. Nah, berikutnya adalah the student is labeled as personal and teacher directed. Nah, di sini adalah dikatakan bahwa siswa tetap menjadi personal seorang siswa, bukan kemudian itu arahan dari teacher. Bukan kemudian setiap dia mau membuat sebuah penyelesaian masalah itu depend on the teacher or depend on the parents. It's not good. Why? Because kita harus mengusahakan atau kita harus membangun kepada diri student itu, diri anak, bahwa dia mampu untuk membuat penyelesaian masalah dimanapun dia berada. Maka itu dari dini harus kemudian ditumbuhkan sikap tersebut. Dengan melalui beberapa kajian saya yang sebelumnya tentang asertif, nah sering anak perlu untuk kita tanyai, what do you think?
Apa yang kamu pikirkan tentang sebuah kasus ini? Apa yang sudah kamu dapatkan di sekolah selama 2 hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah hal yang mampu untuk membangun sebuah personal statement atau personal directed yang mana itu akan membuat siswa itu adalah menjadi pribadi yang baik. Next, the ICT improves the interaction activities in class between students. Nah, di sini adalah meningkatkan untuk aktivitas interaksi di dalam pembelajaran di kelas, yaitu dengan student-centered learning. Bahkan di sini ICT ya, ICT juga masuk di dalamnya, bahwa ini juga mampu untuk meningkatkan aktivitas interaksi yang ada di kelas. Sebagai contoh, kalau online learning bagaimana? Maka seorang teacher harus mampu untuk mengkondisikan kelas dengan group breakdown seperti itu. Jadi kelas tersebut kita bagi menjadi beberapa kelompok dan seorang guru harus bisa memfasilitasi dan mengontrol bagaimana grup tersebut tetap berjalan dengan baik. Dan in the final, siswa harus bisa melaporkan apa yang sudah didiskusikannya di grup kecil tersebut, meskipun itu hanya melalui breakdown group in the Microsoft Teams or Zoom seperti itu ya. Wah, kemudian tidak hanya itu, ini sama seperti yang di atas tadi, the ICT is constructivism pedagogical practices. Kenapa ini disebut terus sebagai constructivism? Karena ini penting gitu. Di dalam pendekatan, ada yang kita namakan pendekatan konstruktivisme gitu ya, CTL, konstruktivisme, CTL. Constructivism, teaching and learning in education, in the transfer of knowledge and then transfer of value. Maka ini sangat diperlukan. Di sana ada 7 komponen. Nanti silakan dilihat 7, atau ada beberapa studi yang menyampaikan sampai menemukan 12 gitu ya, yang diantaranya adalah adanya modeling, adanya discussion, adanya banyak hal lagi di dalam poin-poin tersebut. Nah, itu akan kita bahas di lain kesempatan. Well, next kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini ada yang kita namakan bahwa, nah ini terkait ICT tadi, bahwa di sini menyampaikan bahwa constructivistic pedagogical practice, nah ini juga sebuah hal yang dihasilkan dengan kita menggunakan ICT sebagai alat gitu ya, sebagai sarana untuk bisa digunakan di dalam kelas. Sebagai contoh pakai iPad, pakai smartphone, itu semua harus tetap kita kendalikan dengan baik dan juga dengan controlling yang baik dari seorang guru sebagai fasilitator di dalam kelas. Next, the last one is distant education. Kita labeli dengan DE. Biasanya kita familiar dengan distant learning, pembelajaran jarak jauh. Tapi di sini di beberapa buku disampaikan atau di beberapa temuan research, finding of the research itu lebih mengunggulkan yang namanya teks atau menyebutkan di sana konsep distant education, pendidikan yang berjarak gitu, karena tidak bisa di dalam satu tempat. Nah, di sini dikatakan bahwa any approach to the delivery of education that replaces the same time face-to-face environment of the traditional classroom. Nah, di sini bahwa traditional classroom di sini dimaksudkan adalah face-to-face environment. Tapi di distant education, pendidikan bisa tetap berlangsung tanpa adanya face-to-face directly, tapi bisa dengan menggunakan e-learning online system, ada yang menamakannya sekolah virtual, ada yang menamakannya my class, and other. Kemudian electronic education, ada juga di sini virtual learning, term go hand in hand, and then developing the guidelines for establishment of
online learning is needed. Ini bagaimana kemudian kita sebagai seorang peneliti, kita sebagai seorang pendidik ataupun yang bekerja di lingkup pendidikan, kemudian mendedikasikan diri untuk pendidikan, itu harus mampu untuk develop, untuk mengembangkan guidelines untuk dimana di situ bahwa pembelajaran online itu sangat dibutuhkan sehingga butuh guidelines yang kemudian harus senantiasa dikembangkan sehingga kita sebagai seorang human capital, katakan seperti itu, seorang pendidik mampu untuk mengikuti jalannya era yang kemudian begitu masif sekali. Well, the distance education has rapid growth, massive technological development. Nah, pengembangan teknologi yang begitu masif itu juga harus kita imbangi dengan bagaimana kita memikirkan, kalau di kajian manajemen pendidikan, bagaimana kita harus mampu untuk memikirkan dengan staf-staf bawahan kita, guru-guru di setiap sekolah itu mampu dan bisa menguasai teknologi-teknologi yang begitu masif berkembang hingga saat ini, apalagi dengan berbagai tuntutan kurikulum yang kemudian guru harus dan juga sekolah harus bisa menyesuaikan hal itu, harus bisa beradaptasi terhadap hal tersebut. Oke, next. Ada 4 generasi, ada 4 model generasi di dalam sejarahnya distance education. Yang pertama adalah the correspondence model, the multimedia model, telelearning model, and then yang paling diminati adalah the flexible learning model. Nah, 4 ini di dalam history, dalam sejarahnya distance education itu ada 4 hal ini. Silahkan bisa diidentifikasi dengan grup masing-masing yang akan kita bagikan. Baik, kita akhiri penjelasan untuk distance education dan juga student-centered learning yang ada kaitannya dengan communication di kegiatan berikutnya, yaitu assignment atau hasil dari discussion, kemudian silakan untuk bisa dimasukkan ke dalam submit the assignment. Well, yang terakhir adalah bagaimana kemudian e-learning online system ini juga mampu di dalamnya ada include mengincludekan, memasukkan juga assignment, discussion, presentation, semua hal yang kemudian juga dipelajari face to face, tapi di online system ini juga bisa di-create sedemikian rupa sehingga hasil dari pekerjaan setiap siswa itu tetap bisa untuk disubmit, di-upload sehingga sampai kepada seorang teacher dan juga nilai pun juga sama-sama untuk bisa diakses dan juga transparan seperti itu dan bisa terlihat bagaimana progres pembelajaran setiap siswa di sistem tersebut. Well, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena di sini cukup dingin ya, jadi saya masih pakai jas penghangat gitu. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Dari Spanyol ini jam 16, jam 4 sore, dan selamat beristirahat. Dan juga nantinya di sesi berikutnya kita lanjutkan untuk discussion. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.